Tampaknya nih, ini kalau kita memperhatikan dengan seksama ya. Jadi tampaknya proses buat melucuti menteri-menteri yang merupakan orang dekat dari Pak Jokowi, para loyalis dari Pak Jokowi, tampaknya proses buat melucuti mereka memang sudah benar-benar dimulai. Secara perlahan, secara diam-diam, tapi pasti kalau kita perhatikan dengan seksama, proses pelucutan tersebut sudah langsung dilakukan. Yang kita tahu, target pertama dari proses pelucutan ini adalah Menteri Koperasi Budi Ari. Dia tersangkut kasus perlindungan judi online. Arah penyidikan dari polisi tampaknya mau nggak mau memang bakal mengarah ke mantan orang nomor 1 di Kementerian Kominfo tersebut. Rasa-rasanya sih, sekarang tinggal tunggu waktu saja. Kapan Pak Budi Ari ini bakal diperiksa sama polisi. Tampaknya juga, Presiden Prabowo juga sudah ngasih lampu hijau sama polisi buat membongkar habis kasus main mata di antara para bandar judi online dengan para oknum di Kominfo ini. Jadi kalau ketua umum dari organisasi relawan Projo ini sekarang sedang ciut hatinya dan mulai suka uring-uringan, ya itu memang wajar saja. Kondisinya memang sangat menegangkan buat dia dan para pengikutnya. Nah sekarang kita bakal bahas siapa menteri kedua yang jadi incaran buat dilucuti. Siapakah sosok menteri tersebut? Ya, menteri tersebut adalah Ketua Umum PSSI kita, yakni Pak Erick Thohir yang menjabat sebagai Menteri BUMN. Soal bagaimana caranya Presiden Prabowo melucuti Pak Erick Thohir, kita bakal bahas sesudah yang mau lewat ini. Sebelumnya silakan like, komen, dan subscribe di kanal 2453. Jadi cara Presiden Prabowo buat melucuti Pak Erick Thohir ini caranya cukup canggih. Caranya boleh dikata jelek banget juga. Jadi sekarang ini pemerintah sudah membentuk apa yang dinamakan Danantara. Buat kalian yang belum mendengar soal Danantara ini, jadi Daya Anagata Nusantara atau disingkat Danantara adalah sebuah badan pengelola investasi yang dibentuk sama Pak Prabowo buat melaksanakan tugas mengelola investasi strategis negara. Nah, rencananya nantinya BUMN jumbo, BUMN kaya bakal dimasukkan ke dalam pengelolaan Danantara ini. Jadi BUMN besar seperti Pertamina, Telkom, Bank Mandiri, dan Bank BNI itu semua bakal dialihkan dari Kementerian BUMN ke Danantara. Nantinya Danantara ini bakal beroperasi seperti perusahaan induk Temasek di Singapura dan Hasanah di Malaysia. Dia adalah perusahaan yang tugasnya mencari keuntungan dan kekayaan yang dikumpulkan, semua itu bakal dimanfaatkan buat program-program sosial masyarakat. Jadi dalam visinya sih, Danantara ini adalah perwujudan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Semua kekayaan bangsa Indonesia harus sebesar-besarnya buat kepentingan dan kemakmuran rakyat. Jadi sampai di sini, apakah kalian sudah terbayang bagaimana kekuasaan Pak Erick Thohir benar-benar dikebiri dengan kehadiran Danantara ini? Jadi bisa dibayangkan kalau Pak Erick yang biasa mengelola perusahaan dengan total aset sampai sekitar 10.000 triliun, tiba-tiba saja sekitar 9.000 triliun diambil sama Pak Prabowo dan dialihkan ke Danantara. Kabarnya ada 7 perusahaan gajah yang rencananya bakal dialihkan dari Pak Erick Thohir ke Danantara. Daftarnya adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, PLN, Pertamina, Bank Negara Indonesia atau BNI, Telkom, dan juga Mineral Industri Indonesia atau MIND ID. 7 perusahaan tersebut menguasai sekitar 90% dari kekayaan BUMN kita. Nah, sekarang sudah terbayang gimana Pak Prabowo melucuti kekuasaan Pak Erick Thohir. Dengan kehadiran Danantara, aset yang dikelola sama Pak Erick Thohir sudah menyusut. Jadi tinggal 1/10-nya saja.
Dari 10.000 triliun jadi cuma 1.000 triliun aja. Jadi ilustrasinya sih, katakanlah Pak Erick Thohir ini yang semula terbiasa mengelola klub sepak bola sekelas Real Madrid atau Inter Milan di Italia, dia secara tiba-tiba dialihkan cuma mengelola klub sebesar Persis Solo. Ya, kira-kira seperti itulah ilustrasinya. Nah, melihat ini, kalau menurut kalian, apa nggak patah hati nih Pak Erick sama Pak Prabowo? Apa Pak Erick nggak kecewa sama Pak Prabowo? Tapi di sisi lain, kalau menurut kalian, gimana nih langkah catur Presiden Prabowo dalam melucuti Pak Erick Thohir? Kalau menurut kalian, gimana langkah catur Presiden Prabowo dalam melucuti orang dekat dari Pak Jokowi ini? Lumayan canggih juga kan? Awalnya Pak Prabowo tampak mengalah dengan memasukkan Pak Erick ke kabinetnya. Dia rela menjadikan Pak Erick tetap di posisinya sebagai Menteri BUMN, sebuah kementerian yang banyak uang dan kekuasaannya. Tapi kemudian dalam sekejap, dalam satu tebasan saja, kekuasaan Pak Erick itu langsung dilucuti dengan pembentukan Danantara. Jadi gimana kalau menurut kalian? Lalu siapa ya kira-kira orang dekat dari Pak Jokowi berikutnya yang bakal jadi korban dari Pak Prabowo? Dan bagaimana cara melucutinya?